Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Rabu yang mulia ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian ilmu akhlak, dengan membacakan kitab syarah Risalatul Huquq Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihissalam. Kita masih membahas tentang hak-hak sedekah. Kita sampai kepada pembacaan tentang hadis-hadis dan riwayat dari Imam Ma'sum, para Ma'sumin alaihi salam, yang berkaitan dengan sedekah. Dan kita sampai kepada pembahasan tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan bersedekah. Hadis yang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan sedekah, beliau bersabda, "Afdhalus sadaqati fi Ramadhana." Paling utamanya sedekah adalah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah termasuk sayyidus syuhur, penghulu para bulan. Ada penghulu hari, yaitu hari Jumat. Ada penghulu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, ada penghulu manusia, yaitu para ma'sumin. Ada penghulu para rasul, para nabi, yaitu Rasulullah, nabi kita, nabi terakhir. Begitulah seterusnya, bahwa bukan hanya manusia atau makhluk yang kita kenal berakal yang memiliki penghulu, bahkan waktu juga, masa seperti hari, bulan, tahun memiliki penghulu. Ya, dan penghulunya bulan adalah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sebagai penghulu bulan, maka semua perbuatan, semua ibadah, termasuk juga bersedekah, maka menjadi utama, menjadi lebih baik, mengikuti kebaikan waktunya dan masanya, yaitu bulan suci Ramadan. Karena itu bulan suci Ramadan, bulan digelarnya dan diobrolnya pahala dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala dilipat gandakan sedemikian banyaknya sehingga hanya Allah yang mengetahui, khususnya masalah berpuasa dan hal yang berkaitan dengan masalah ibadah di bulan tersebut. Jadi afdhalus sadaqati fi Ramadan, paling utamanya sedekah di bulan Ramadan. Pada kajian lalu kita sudah menjelaskan bahwa termasuk sedekah yang utama pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Itu pun termasuk keutamaan hari. Ya, karena itu di bulan Ramadan kita jangan lupa melakukan sedekah walaupun hanya sedikit. Yang penting nilai keikhlasannya, bukan kuantitasnya, bukan nilai banyaknya,
tapi kualitasnya, keikhlasannya, dan semampunya tentunya. Hadis yang lain, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, "Afdhalus sadaqati ibradul kabidil harri." Termasuk seutama-utamanya sedekah adalah ibradul kabidil harri, yaitu mendinginkan hati yang panas. Ini bahasa majazi ya, bahasa kinayah, bukan bahasa yang sebenarnya. Bukan kalimat-kalimat yang hakiki. Ibradul kabidil harri, mendinginkan hati yang panas, ini maksudnya adalah membantu orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Ya, karena orang yang sedang sulit, itu dia merasa cemas, merasa gelisah, sehingga hatinya panas. Nah, pada kondisi seperti itu, ketika kita bersedekah kepada orang seperti itu, orang fakir, miskin, kemudian dia sangat membutuhkan bantuan, kita bantu walaupun kita semampunya, termasuk afdhalus sadaqah, sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Kadzim alaihissalam berkata, "A'unuka lidh-dha'ifi min afdhalis sadaqati." Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam berkata, pertolonganmu kepada orang yang lemah adalah seutama-utama sedekah. Jadi kalau kita ingin bersedekah, kita mencari orang yang paling lemah di antara kita, yang paling miskin, yang paling membutuhkan. Ya. Sekalipun kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, pada orang terdekat kita, kalau kita lihat dia lemah, maka kita berikan sedekah. Ya, anak kita misalnya masih kecil, belum bisa apa-apa, sangat lemah, perlu bantuan. Sedekah berapa? Sedekah apa saja, semua kebaikan kita niatkan sebagai sedekah, menjadi pahala sedekah. Baik bantuan materi, uang, makanan, bantuan tenaga, pikiran, apa saja menjadi sedekah. Bahkan susu ibu itu, ketika ibu menyusui anaknya, sementara anaknya tidak mungkin menyusu dari yang lain ketika masih bayi, maka ketika ibu meniati sedekah kepada anaknya itu, sedekah susu, termasuk juga afdhalus sadaqah. Ya, karena pada kondisi seperti itu si anak betul-betul memerlukan bantuan ibunya, tidak kepada orang lain. Karena itu seorang ibu ketika memberikan bantuan kepada anaknya, misalnya memberikan susu atau memberikan makanan, memberikan air minum, atau memasak masakan, mencuci pakaian, apa saja, niatnya sedekah, sehingga pahalanya berlipat ganda. Karena berbeda antara seseorang memberikan bantuan pada orang lain, ayah, ibu, pada anaknya sekalipun, berbeda ketika membantu biasa, merasa itu kewajiban, merasa itu beban, dengan diniatnya sedekah. Ketika dia sedekah, maka nilainya lain. Perasaan akan timbul nanti, perasaan bahagia, perasaan ada hubungan, ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya peranan niat. Karena itu, apapun perbuatan yang kita lakukan, apa saja untuk orang lain, untuk anak kita, ya. Ibu masak, mencuci dan seterusnya, untuk suaminya, untuk anaknya, niati sedekah. Sehingga nanti beban itu beban berat, merasa capek, lelah, jenuh, macam-macam, terasa ringan. Kenapa? Karena ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang insyaallah ibu-ibu yang mendengar ini, dan siapa saja yang membantu orang lain, kita niat di hati kita dengan niat bersedekah, sekalipun kepada anak sendiri. Itulah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah afdhal sadaqah dari beberapa riwayat yang kita baca sejak 2 minggu yang lalu, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis ini, walaupun tentu sebagian hadis yang kita baca ini memang berat untuk kita amalkan, ya. Tapi dengan berlatih, insya Allah terkait masalah sedekah, insya Allah akan menjadi ringan. Karena sesuatu yang berat, ketika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Sedekah pada awalnya sangat berat, seperti anak kecil, ya. Karena watak manusia itu pada dasarnya mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu manusia, nafsu dasarnya itu adalah mengikuti hawa nafsu, ya, manusia itu. Jadi hawa nafsu manusia pada dasarnya hawa nafsu yang buruk. Nafsul ammarah, seperti anak kecil. Ya, anak kecil pada awalnya ya pelit,
dia tamak, dia serakah. Sulit kita mencari anak kecil yang menerima sesuatu dari orang tuanya, berupa pakaian, sepatu misalnya, baju, apa saja dia ingin menguasai sendiri. Dikasih makanan, dikasih uang, ingin menguasai sendiri. Tidak boleh orang lain mengambilnya, sekalipun adiknya atau kakaknya. Itu watak manusia pada dasarnya seperti itu. Ya, dan ketika tidak dididik, maka dia akan semakin tamak, semakin terakus. Kita pun begitu. Kalau kita tidak mendidik jiwa kita, ruh kita untuk bersedekah secara rutin, perlahan-lahan, maka dia akan sulit untuk diobati. Penyakit sarakahnya, penyakit tamanya sulit untuk diobati. Insya Allah dengan latih bersedekah dengan cara apapun, kita menjadi terbiasa dan menjadi nikmat nantinya. Ketika tidak bersedekah, melihat fakir miskin, maka akan terasa sedih. Insya Allah ini menjadi manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.